Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Kartika Dewi dengan NIM 1711000163, mahasiswi S1 Akuntansi Perbanas Institut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saham dan reksadana untuk tugas mata kuliah pasar modal dan lab yang diampu oleh Ibu Desi Adeline SE, MPD, MAK. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai saham. Apa itu saham? Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaan di perusahaan tersebut. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Namun, sebelum kita membeli saham, kita harus memiliki rekening efek terlebih dahulu. Di Indonesia sendiri, ada banyak sekali perusahaan sekuritas dengan keunggulan masing-masing. Salah satunya yang paling populer adalah MNC Sekuritas. Pada kesempatan kali ini, saya membeli saham menggunakan aplikasi MNC TradeNew dari PT MNC Sekuritas. Berikut sekilas tentang MNC Sekuritas. PT MNC Sekuritas adalah sebuah perusahaan efek yang telah beroperasi sejak tahun 1989. Perusahaan ini memiliki pengalaman di dunia saham sejak 30 tahun silam. Kemampuan MNC Sekuritas tidak dapat diremehkan. Hal tersebut terbukti dengan adanya nasabah yang mempercayakan kegiatan trading pada platform ini. Tercatat di tahun 2018, nasabah meningkat menjadi 62%. Selain itu, perusahaan ini tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan. Keunggulan MNC Sekuritas dibanding perusahaan sekuritas lain antara lain hadirnya MNC Trade. Nasabah MNC Sekuritas dapat dengan mudah bertransaksi saham dengan menggunakan fitur bernama MNC Trade. Fitur tersebut menjadi daya tarik utama MNC Sekuritas dalam menggait calon nasabahnya. Salah satu keunggulannya yaitu memiliki banyak fitur canggih yang dapat membantu nasabah membaca pergerakan kurs saham yang dimiliki. Yang kedua adalah super order. Pada fitur super order, para investor di platform MNC Sekuritas mampu memaksimalkan keuntungan serta memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian. Lalu yang ketiga, cara daftar rekening efek yang mudah. Mendaftar rekening efek dan menjadi nasabah MNC Sekuritas sangat mudah untuk dilakukan. Dengan syarat yang simpel dan dapat dipenuhi oleh hampir semua orang, baik mahasiswa dan orang berprofesi mapan. Lalu yang terakhir, deposit awal rekening efek amat terjangkau. Pada aplikasi ini ada untuk dana mahasiswa, yaitu untuk nasabah yang berprofesi sebagai mahasiswa. Nilai minimum deposit awal adalah sebesar Rp100.000, sangat amat terjangkau bagi kantong mahasiswa. Di sini saya membeli saham PT Akasa Wira Internasional Tbk atau biasa yang kita kenal dengan ADES. Saya akan menjelaskan mengenai PT Akasa Wira Internasional Tbk. Yang pertama itu ada profil perusahaan. Yang kedua itu alasan kenapa saya memilih saham PT Akasa Wira Internasional Tbk. Yang pertama adalah profil perusahaan PT Akasa Wira Internasional Tbk. Sekilas tentang PT Akasa Wira Internasional Tbk atau yang biasa dikenal dengan ADES.
PT Akasa Wira Internasional Tbk adalah perusahaan yang berbentuk perseroan. Didirikan dengan nama PT Alvindo Putra Setia pada tahun 1985. Nama perusahaan ini telah diubah beberapa kali. Terakhir mengalami perubahan pada tahun 2010, ketika nama perseroan diubah menjadi PT Akasa Wira Internasional Tbk. PT Akasa Wira Internasional Tbk ini telah melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Juni 1994. Saat ini perseroan bergerak dalam industri air kemasan, industri kosmetika, industri minuman ringan susu kedelai, dan distribusi produk kosmetik profesional merek Wella dan Clairol di Indonesia. Pemegang saham PT Akasa Wira Internasional Tbk. Pemegang saham mayoritas Akasa Wira Internasional Tbk adalah Water Partners Bottling SE dengan persentase sebesar 91,52%. Merupakan perusahaan joint venture antara The Coca-Cola Company dan Nestle. Selain pemegang saham mayoritas, ada pemegang saham antara lain adalah publik, yaitu dengan persentase sebesar 8,48%. Nah, ini merupakan grafik performa PT Akasa Wira Internasional Tbk periode 2019 sampai dengan November 2020. Terlihat jelas grafik di gambar tersebut mengalami naik dan turun. Terjadi penurunan yang sangat tajam pada tahun 2020, yaitu pada bulan Maret, mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan mewabahnya virus corona yang masuk ke Indonesia. Namun, perlahan-lahan grafik tersebut naik dan meningkat sampai dengan 2020 bulan November. Alasan mengapa saya memilih saham PT Akasa Wira Internasional Tbk. Yang pertama adalah analisis fundamental. Di sini saya akan menghitung menggunakan rasio keuangan, yaitu untuk melihat bagaimana kinerja dan prospek ke depannya untuk saham PT Akasa Wira Internasional Tbk. Ini adalah gambaran mengenai laporan posisi keuangan PT Akasa Wira Internasional Tbk periode 2019 sampai dengan periode September 2020. Lalu ini masih mengenai gambaran laporan posisi keuangan PT Akasa Wira Internasional Tbk. Lalu ini merupakan laporan laba ruginya. Lalu yang terakhir ini mengenai gambaran laporan arus kas PT Akasa Wira Internasional Tbk. Sebelumnya saya sudah sampaikan, saya menghitung menggunakan rasio keuangan. Di sini saya memilih rasio likuiditas, yaitu current ratio. Kenapa saya memilih current ratio? Karena rasio ini menunjukkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dari data tersebut diketahui bahwa pada Desember 2019, PT Akasa Wira Internasional Tbk memiliki tingkat current ratio sebesar 2,004, sedangkan pada September 2020, tingkat current ratio meningkat menjadi 2,814. Dari peningkatan tersebut dapat diketahui bahwa kinerja perusahaan PT Akasa Wira Internasional Tbk semakin membaik. Lalu yang ketiga, saya menggunakan rasio solvabilitas, yaitu debt to asset ratio. Kenapa saya menggunakan debt to asset ratio? Yaitu karena untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dapat membiayai kewajiban jangka panjang perusahaan tersebut.
Pada Desember 2019, rasio debt to asset ratio PT Akasa International Tbk sebesar 30,93%, sedangkan pada September 2020, rasio menurun menjadi 27,85%. Hal tersebut berarti PT Akasa International memiliki penurunan dalam membiayai hutang perusahaan. Lalu rasio terakhir yang saya gunakan untuk melihat analisis fundamental yaitu rasio profitabilitas, yaitu return on asset. Return on asset adalah rasio yang menunjukkan baik buruknya perusahaan dalam mengelola investasi. Dari data tersebut, diketahui bahwa pada Desember 2019 PT Akasa International Tbk memiliki tingkat ROA sebesar 5,7%, sedangkan pada September 2020 tingkat ROA meningkat menjadi 8,35%. Dari peningkatan tersebut dapat diketahui bahwa kinerja perusahaan PT Akasa semakin membaik. Lalu di sini saya menggunakan analisis teknikal. Di analisis teknikal ini, kami menggunakan indikator Bollinger Band dan Moving Average dalam pergerakan harga saham PT Akasa International Tbk. Sehingga di sini kami dimudahkan untuk melihat harga peningkatan maupun penurunan saham selama 7 hari terakhir. Di tampilan layar ini ada dua gambar. Yang gambar kiri merupakan grafik harga dari Juni sampai dengan November 2020. Lalu yang di kanan merupakan tampilan harga dari saham ADES pada aplikasi MNC Trade New, yaitu harga saham ADES pada tanggal 30 November 2020, yaitu pada saat tanggal saya membeli saham, itu sebesar 1.330 per satu lot. Lalu ini adalah video transaksi melalui aplikasi MNC Trade New pembelian saham PT Akasa International Tbk atau ADES. Lalu ini merupakan transaction report yang saya lakukan. Di sini digambar dijelaskan pada tanggal 30 November 2020 saya melakukan pembelian dan pada tanggal 1 Desember 2020 saya melakukan penjualan. Nah, ini merupakan bukti pembelian saham emiten dari ADES, yaitu yang saya lakukan pada tanggal 30 November 2020 dengan harga 1.330 per satu lot saham. Nah, ini adalah bukti penjualan saham. Saya melakukan penjualan saham itu pada tanggal 1 Desember 2020. Di sini saya mengalami loss karena waktu pembelian saya mengeluarkan uang itu 1.330 per satu lot saham. Namun pada saat saya melakukan penjualan, harga jual satu lot saham itu hanya sebesar 1.285. Menurut saya ini masuk akal karena saya melakukan transaksi jangka pendek, di mana transaksi jangka pendek itu sangat beresiko dan rentan mengalami kerugian. Lalu setelah saya menjelaskan mengenai saham, saya di sini akan menjelaskan tentang reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio investasi, seperti saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek sekuritas lainnya.
Kalau di pertama tadi saya menggunakan aplikasi MNC Trade New, kali ini saya melakukan pembelian reksadana itu melalui aplikasi Bibit. Apa sih aplikasi Bibit? Bibit adalah aplikasi investasi reksadana online yang membantu Anda memilih reksadana terbaik. Tujuan dari aplikasi investasi ini adalah supaya Anda bisa langsung memulai melakukan investasi reksadana dengan mudah dan sesuai toleransi risiko serta tujuan keuangan Anda. Nah, ini merupakan portofolio pembelian pada aplikasi Bibit. Aset alokasi saya itu ada pasar uang yaitu sebesar 10%, obligasi sebesar 40%, dan saham sebesar 50%. Sebelum saya melakukan pembelian, ada fitur robot pada aplikasi Bibit yang membantu saya dalam melakukan transaksi, sehingga saya dapat melihat risiko mengenai risiko-risiko apa saja yang dapat saya terima jika melakukan pembelian ini, pembelian itu. Jadi, fitur tersebut tuh dapat membantu investor pemula seperti saya dalam melakukan pembelian. Nah, di sini saya melakukan pembelian itu pada tanggal 25 November 2020. Nah, ini adalah gambaran pembelian yang saya lakukan. Saya itu membeli saham dari BNI AM Index IDX 30 seharga Rp50.000. Lalu saya membeli obligasi Manulife obligasi unggulan kelas A sebesar Rp40.000 dan Manulife Dana Kas 2 dari pasar uang yaitu sebesar Rp10.000. Ini merupakan bukti pembelian BNI AM Index IDX 30. Lalu bukti pembelian Manulife Dana Kas 2. Yang terakhir yaitu bukti pembelian Manulife obligasi unggulan kelas A. Lalu pada tanggal 27 November 2020 saya melakukan penjualan. Nah, ini adalah bukti penjualan Manulife obligasi unggulan kelas A. Lalu ini adalah bukti penjualan BNI AM Index IDX 30. Dan yang terakhir ini adalah bukti penjualan Manulife Dana Kas 2. Jadi, kesimpulan yang saya dapat ambil, menurut saya, investasi di usia muda itu sangat penting, karena dengan berinvestasi, kita dapat membiasakan perencanaan keuangan yang matang sejak dini, sehingga kita tuh dapat mempunyai perencanaan keuangan untuk masa depan agar lebih tertata dengan rapi. Selain itu, kita juga dapat mengurangi kegiatan atau pola hidup kita yang konsumtif, sehingga kita tuh sebagai kaum milenial itu lebih mengurangi kehidupan yang foya-foya dan lebih mementingkan kehidupan untuk masa depan yang lebih baik dan tertata. Itu adalah pembelajaran yang dapat saya ambil melalui pembahasan materi kali ini. Tentunya kita tidak perlu takut lagi melakukan investasi di usia muda, karena sudah banyaknya manfaat yang sudah saya jelaskan tadi mengenai investasi. Dan pada masa sekarang ini sudah banyak platform yang menyediakan layanan dalam berinvestasi dengan mudah dan aman. Jadi, jangan lupa, yuk kita investasi di usia muda. Sekian materi pembahasan yang saya sampaikan. Saya Bunga Kartika menyampaikan terima kasih dan memohon maaf apabila ada penyebutan maupun penyampaian materi yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.